Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung saya ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia, Bapak Ibu Susilowati Ningsih, Direktur Utama Infobrand Group, Bapak Panji Nurdiansyah selaku Chief Editor Infobrand.id. Serta saya ucapkan pula kepada Ibu Sriyani selaku Direktur PT Pesona Indonesia Jaya, Ibu Kusuma Ida Anjani selaku Business Development and Innovation Direktur PT Mustika Ratu Tbk, serta Bapak Winoto Hartanto COO Rummi. Selamat siang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media semuanya dari Merdeka, Merdeka.com, Tribun News, Tempo, Warta Ekonomi, Indopos, Berita 1, Gatra, Media Indonesia, Sindo News, Sinar Harapan, serta 22 media partner yang telah bekerja sama dengan kami, di antaranya LampungMediaOnline.com, Lintas Aceh, RadarIndonesiaNews.com, SuaraMandiri.com, Sinar Jambi, Sumber.com, Medcom, Berita Sulsel, Monologis.com, Pojok1.com, Beritasumut.com, MediaJambi.com, Barakata.id, PadekJawapos.com, Matamata.com, Bengkulu Interaktif, Sulteng Terkini, Klik Samarinda, Rakyat.com, Warta Tasik, Aceh 1, serta Berita Media. Selama 1 jam ke depan, saya Agus Arianto akan memandu jalannya virtual press conference Top Inspiring CSR and Innovation Brand 2020 pada siang hari ini. Rekan-rekan media, perlu diketahui dalam kegiatan penghargaan yang mengusung tema Top Inspiring CSR and Innovation Brand 2020 kali ini, Trust Co Indonesia akan memberikan 3 penghargaan sekaligus, diantaranya Top Corporate Social Responsibility, Program and Kemitraan Bina Lingkungan of the Year 2020. Kedua, Top Innovation Choice Award 2020, dan yang ketiga, pertama di Indonesia 2020. Tentunya untuk menentukan peraih penghargaan, untuk 3 penghargaan tersebut, Trust Co Indonesia telah melakukan serangkaian proses penilaian. Seperti apa proses penilaiannya? Langsung saja saya undang Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Infobrand Group, didampingi dengan Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id untuk memberikan penjelasan mengenai detail seperti apa penilaiannya. Silakan Bu Susi. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus telah membuka acara siang hari ini yang berbahagia ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan wartawan, terima kasih Anda telah bergabung di acara siang hari ini dalam acara press conference Top Inspiring CSR and Innovation Brand 2020. Ini merupakan momen yang spesial di kegiatan siang hari ini di penghujung akhir tahun minus 1 bulan. Tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat prestis bagi para brand achievers atau perusahaan-perusahaan peraih penghargaan Top Inspiring CSR dan Innovation Brand 2020. Di kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa tujuan dari press conference pada siang hari ini, yaitu dalam beberapa waktu ke depan kita akan menyelenggarakan penghargaan 3 sekaligus, yaitu Top Corporate Social Responsibility PKBL of the Year 2020, Top Innovation Choice Award 2020, dan penghargaan pertama di Indonesia. Kenapa kita gabungkan? Ini memang merupakan sebuah kegiatan yang memang kita sudah diinisiasi oleh Trust Co Indonesia dan Infobrand.id untuk memberikan apresiasi kepada para brand atau perusahaan-perusahaan yang berprestasi dalam kontribusinya pengembangan kewirausahaan dalam penghargaan Top Inspiring CSR, dan perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melakukan inovasi terhadap produk atau layanan dan menjadi yang pertama di Indonesia untuk di kategori produknya.
Tentu ini menjadi sebuah penghargaan yang prestis buat perusahaan-perusahaan peraih penghargaan pada siang sore hari ini. Bapak Ibu, di kegiatan ini tentu perlu saya sampaikan bahwa Top Corporate Social Responsibility dalam hal ini adalah PKBL of the Years 2020. Ini tentu merupakan penghargaan yang patut dibanggakan bagi para peraih penghargaan. Kenapa? Tidak semua perusahaan mampu berprestasi dan berkontribusi dalam menciptakan, menumbuh kembangkan di UKM Indonesia. Tentunya kami dari Trust & Co Indonesia dan Infobrand.id telah melakukan survei terhadap perusahaan BUMN yang melakukan secara aktif, terlibat secara aktif menciptakan dan menumbuhkan kewirausahaan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Penghargaan ini diberikan kepada 25 perusahaan BUMN yang terpilih berdasarkan hasil survei Trust & Co Indonesia bersama Infobrand.id. Nah, tentu di sini ada parameternya dalam kami menilai survei tersebut, yaitu adalah dari sustainability of the partnership program, yang tentunya kami mengukur keberlanjutan program kemitraan atau bina lingkungan PKBL perusahaan berdasarkan laporan tahunan PKBL yang dirilis oleh perusahaan dan tentunya diberitakan di tahun 2019-2020. Dan tentunya yang kedua adalah penilaian berdasarkan impact of the partnership program, yaitu mengukur banyaknya mitra binaan yang menerima bantuan baik secara finansial maupun non-finansial dari PKBL berdasarkan laporan tahunan PKBL dan tentunya dirilis berdasarkan pemberitaan di tahun 2019-2020. Dan berikutnya berdasarkan penilaian value of the partnership program, yaitu mengukur besaran anggaran yang disalurkan oleh perusahaan khususnya dalam program kemitraan berdasarkan PKBL dan tentunya kembali berdasarkan press release dan pemberitaan tahun 2019-2020. Dari Top Corporate Responsibility, ini merupakan sebuah apresiasi yang patut dibanggakan karena ini merupakan turut menumbuh kembangkan, turut memajukan ekonomi negara kita. Nah, ini patut diapresiasi dan Trust & Co bersama Infobrand.id mengamati untuk hal tersebut dan ini menjadi satu acuan untuk kedepannya bagaimana laporan-laporan tersebut ternyata tidak sia-sia dibuat ya. Di sini kami melakukan pengukuran-pengukuran termasuk dalam manfaat dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Top Corporate Social Responsibility. Perlu saya sampaikan Top CSR ini dilakukan sudah yang kedua kalinya. Kala itu kami di tahun yang sama sudah menyelenggarakan di bulan Juni ya Mas Panji ya, Juni. Di bulan Juni terkait dengan penilaian terhadap kepedulian pandemik ya, bencana COVID-19. Nah, kami sudah juga melakukan pada fase pertama Top CSR kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap bencana COVID-19. Nah, kali ini kita memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang peduli terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di kewirausahaan dan UMKM. Oke, congratulations bagi Anda semua yang telah hadir dan bergabung nanti di dalam proses penghargaan award ceremony nanti. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya adalah Top Innovation Choice Award 2019, yaitu penghargaan yang tentunya pasti sangat bergengsi, diberikan kepada brand-brand yang telah berhasil
menciptakan inovasi terhadap produk dan layanannya berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu ada innovation idea, innovation advantage, dan innovation diferensiasi aspek. Tentunya untuk menentukan peraih penghargaan dilakukan survei Top Innovation Choice Index yang dilakukan oleh Trust & Co terhadap 200 inovasi produk dan layanan yang diciptakan oleh perusahaan dan brand. Jadi kami sudah melakukan pengukuran di dalam penghargaan Top Innovation Choice Award 2020. Berikutnya adalah di kesempatan ini pula kami memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi untuk pertama kalinya dilakukan sebagai yang pertama di Indonesia. Jadi kami melakukan survei terhadap penilaian dengan metodologi the first aspect, evidence aspect, dan validation aspect. Dan ini merupakan penghargaan yang dilakukan untuk kedua kalinya. Pada tahun yang sama kami di fase pertama telah melakukan penghargaan pada bulan Agustus. Nah, tentu ini menjadi sebuah apresiasi yang patut dibanggakan bagi perusahaan atau brand yang telah berhasil menciptakan inovasi, kreativitas terhadap produk dan atau layanannya, sehingga konsumen terus dimanjakan oleh perusahaan atau brand dan terus mendapatkan sesuatu hal yang baru dan baru-baru, sehingga akan terjadi atau terciptanya loyalitas terhadap produk atau brand Anda tentunya. Nah, selanjutnya tentu penilaian ini menjadi penyemangat buat para peraih penghargaan di dalam melakukan inovasi terhadap produk dan layanannya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya di kesempatan kali ini juga akan bergabung bersama kita semua yang tadi Mas Agus moderator sampaikan telah bergabung bersama kita untuk berbagi informasi kebahagiaan dari brand achievers yang pada siang hari ini telah atau berkenan untuk berbagi kebahagiaan kepada rekan-rekan wartawan, yaitu ada Ibu Sri Yani selaku Direktur PT Pesona Indonesia Jaya. Beliau akan memaparkan inovasi apa yang dilakukan oleh PT Pesona Indonesia Jaya. Nah, ini menjadi bagian berita yang sangat menarik jika teman-teman wartawan bisa cari atau kulik momen atau konten berita yang bisa dipublikasikan untuk masyarakat luas. Dan ada juga Ibu Kusuma Ida Anjani selaku Business Development and Innovation Direktur PT Mustika Ratu Tbk. Dan ada juga Bapak Winoto Hartanto, CEO dan co-founder Rumi, ya. Jadi ada 3 narasumber yang tentunya mereka adalah brand-brand yang berhasil meraih penghargaan Top Innovation Choice Award dan pertama di Indonesia yang siap berbagi kebahagiaan kepada Anda semua, rekan-rekan wartawan, sehingga berita Anda akan menjadi lebih lebih variatif ya untuk dipublikasikan kepada pembaca. Kurang lebih seperti itu, dan tentunya perlu saya sampaikan pada penghargaan kali ini ada dari penghargaan kali ini penghargaan penghargaan Top Corporate Social Responsibility, ada PT Timah, Persero Tbk, ada PT Pembangunan Perumahan, Persero Tbk, ada PT Bank Negara Indonesia atau BNI Tbk, ada PT Jamskrindo Persero. Jadi ada dari perusahaan BUMN yang telah berhasil meraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility. Berikutnya ada penghargaan pertama di Indonesia yang diraih oleh Rumi untuk kategori Virtual Cost Operator pertama di Indonesia. Nah, nanti
akan di-sharing seperti apa inovasi yang dilakukan, apalagi yang menjadi pertama di Indonesia. Kurang lebih begitu. Dan tentunya ada Panasonic Nano XRE Generator dengan inovasi teknologi Nano X penghasil ion berbentuk partikel air berukuran nano yang bekerja dengan cara melepaskan radikal hidroksil, ya. Ini juga adalah peraih penghargaan Top Innovation Choice Award. Dan berikutnya ada Kalbe Pharma dengan inovasi H2 Cordyceps militaris, ya. Suplemen bahan alami untuk memperkuat imunitas tubuh di era new normal. Ada juga Bank BCA dengan inovasi Welma, Wealth Management, platform digital berbentuk mobile apps yang digunakan untuk pembelian produk-produk inovasi seperti reksadana dan obligasi dan fitur-fitur bagi-bagi. Fitur yang memungkinkan pengguna mengirim uang hingga 99 penerima secara bersamaan. Lalu ada Morinaga dengan inovasi Morinaga Heko Plus Water, air minum bebas mineral berpelarut asupan si kecil. Ada juga Signify dengan inovasi Philips UVC Disinfection Desk Lamp, lampu meja disinfeksi UVC mudah digunakan dengan panel kontrol ringkas dan dilengkapi panduan suara internal. Lalu ada Akari dengan inovasi Smart Contact, televisi pinter dengan teknologi Smart Contact, Smart Connect, mampu mengkoneksikan smartphone ke layar TV. Lalu ada Antis dengan inovasi Antis Jasmine Tea, hand sanitizer spray beraroma jasmine tea. Lalu ada PT Pesona Indah Jaya dengan inovasi The Gade Coffee and Gold, outlet layanan prioritas pegadaian berkonsep coffee shop. Lalu ada Mustika Ratu dengan inovasi Herba Muno Plus, kombinasi sains, teknologi, nature dengan satu produk untuk tingkatkan imunitas tubuh di era new normal. Lalu ada Si Cepat Express dengan inovasi Si Cepat Halu, harga mulai dari 5.000. Wow. Lalu yang terakhir ada Syawal Travel dengan inovasi umroh weekend dan layanan disabilitas, program umroh weekend, 3 malam dan layanan jamaah disabilitas. Nah, yang baru saya sebutkan adalah para brand achievers dan perusahaan-perusahaan peraih penghargaan Top CSR dan Innovation Choice Award serta pertama di Indonesia. Mungkin itu saja Mas Agus yang bisa saya sampaikan, dan jika ada rekan-rekan wartawan ada yang ingin ditanyakan, saya kebetulan membawa partner yang luar biasa. Ada Pak Panji Nurdiansah yang siap untuk berbagi pengalaman surveinya untuk menjadi konsumsi informasi berita yang bisa Anda sajikan kepada pembaca Anda semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas penjelasannya yang panjang lebar tadi. Ya, ada 3 penghargaan sekaligus yang akan diberikan pada hari ini. Di antaranya Top Corporate Social Responsibility, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan of the Year 2020, Top Innovation Choice Award 2020, dan pertama di Indonesia 2020. Rekan-rekan media, perlu saya sampaikan, rekan-rekan media bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom pertanyaan. Namun sebelum menginjak ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab, saya akan mengundang bergabung beberapa perwakilan penerima penghargaan pada hari ini. Di antaranya ada 2 brand penerima penghargaan Top Innovation Choice Award.
yaitu Ibu Sriani, Direktur PT Pesona Jaya. Yang kedua, Ibu Kusuma Ida Anjani, selaku Business Development Innovation Director PT Mustika Ratu Tbk. Berikutnya ada satu lagi penerima penghargaan pertama di Indonesia, yaitu Bapak Winoto Hartanto, selaku CEO Rumi. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di masa pandemi ini kan tentu karena adanya anjuran untuk stay at home gitu ya Bapak Ibu ya, tentu berimbas pada kegiatan bisnis Bapak Ibu semuanya. Tapi tentunya dengan kondisi seperti itu juga melahirkan inovasi bagaimana memberikan solusi bagi masyarakat atau konsumen di tengah situasi sekarang ini gitu Bu. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Ibu Sriani, ini dari The Gade Coffee and Gold. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, bisnis The Gade Coffee and Gold ini kan serupa kafe gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangannya selama masa pandemi ini Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan siang ini. The Gade Coffee and Gold adalah salah satu kafe milik BUMN, yakni milik Pegadaian, yang kami kelola atau kami adalah anak perusahaan Pegadaian yang ditugaskan untuk mengelola 34 kafe The Gade Coffee and Gold yang ada di Indonesia. Bedanya kafe kami dengan yang lain, kalau kafe yang lain kan jualan kopi saja. Ya, tempat nongkrong saja. Kalau kami The Gade Coffee and Gold, jadi tempat kafe, nongkrong, sekaligus edukasi tentang emas. Karena kami juga ada produk Pegadaian, yakni jual beli emas yang bisa kami edukasikan kepada para pelanggan kami ya. Utamanya ini kelompok milenial yang belum banget ngerti tentang investasi emas itu seperti apa. Bahkan tabungan emas yang selama ini orang mengira nabung emas itu harus sekian juta. Enggak, di tempat kami menabung emas itu dimulai dari 10.000 bisa di kafe kami loh ya. Jadi The Gade Coffee and Gold ini adalah kafe milik BUMN yang tidak hanya menjual kopi, tapi kami melakukan edukasi tentang emas, bagaimana berinvestasi tentang emas yang bisa menguntungkan dari kalangan milenial, kalangan tidak milenial pun juga bisa. Jadi inilah yang membedakan kami dengan yang lain, dan yang mana pertumbuhan tentang kafe kami cukup baik. Kami ada di tahun 2018, itu kami hanya ada 23 outlet. Kemudian tahun 2019 menjadi 37 outlet. Ekspansi saya lakukan di beberapa titik kota seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2020 ini ekspansi yang kami hanya ada 2 tambahan titik. Total sampai dengan saat kami mengelola 34 kafe yang berada di seluruh Indonesia. Dan ini adalah kafe milik BUMN yang mana tempatnya maupun orang tidak hanya orang muda, orang tidak muda pun akan merasa nyaman karena memang kita desain sedemikian rupa tempatnya bisa untuk nongkrong sekaligus juga untuk bisa belajar tentang investasi emas yang ada di kami, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Ibu, penjelasannya Ibu Sriani. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan media gitu ya. Namun sebelum itu akan saya undang berikutnya Ibu Kusuma Ida Anjani selaku Business Development and Innovation Director PT Mustika Ratu. Dalam catatan Trust & Co Indonesia, Mustika Ratu ini mengeluarkan satu inovasi yaitu Herbamuno itu gitu ya Bu ya, yang dimana inovasi ini diklaim mampu meningkatkan imunitas di masa pandemi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu mengenai inovasi tersebut Bu.
Ibu Terima Kusuma. kasih. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini kepada Transco dan juga Infobrand. Jadi Pak Agus, Mustika Ratu memang merupakan perusahaan wellness, health, and beauty yang didirikan oleh Ibu Dr. B.R. Amuryati Sudibyo, yang memang sebelumnya juga dikenal dan mendapatkan award sebagai Muri dari Muri, yaitu sebagai empu jamu. Nah, di sini kami terus menghadirkan produk-produk dengan fungsi yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kali ini kami menghadirkan Herbamuno Plus. Nah, Herbamuno Plus ini memang merupakan imunomodulator natural yang 100% terbuat dari bahan alami yang ada di Indonesia, di mana di dalamnya itu terkandung 5 racikan bahan-bahan, yaitu ada jahe emprit, yang memang dikenal sebagai tumbuhan yang dapat membantu mengatasi mual, sebagai gastroprotektor, dan juga imunomodulator, dan juga ada sambiloto yang memang dikenal sebagai tumbuhan yang sangat berfungsi untuk penurun demam atau anti radang, dan ada akar manis, meniran, dan juga daun jambu biji mete. Bahkan 5 bahan-bahan ini Pak Agus sebetulnya sudah tercatat di dalam buku yang dituliskan oleh founder kami 20 tahun yang lalu. Namun di sini yang membuat berbeda adalah kami menggabungkan antara resep turun-menurun antar generasi dengan sains, teknologi, dan juga Indonesian heritage. Nah, untuk menyuguhkan inovasi ini yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam masa new normal, kami menghadirkan imunomodulator yang juga dapat mengatasi masalah-masalah seperti pusing, gejala-gejala seperti pusing, batuk, atau bahkan mual yang memang dalam masa pandemi seperti sekarang itu kerap ditemukan. Dan itu kerap mencemaskan banyak masyarakat. Nah, di sini memang kami juga hadirkan dengan harga yang sangat terjangkau agar dapat diberikan ke seluruh kalangan. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Kusuma. Berikutnya saya undang Bapak Winoto Hartanto selaku CEO Rumi. Di mana dalam hasil riset Trust & Co Indonesia di sini Rumi penghargaannya diberikan untuk sebagai virtual cost operator pertama di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Winoto mengenai inovasinya tersebut. Apakah ini memang benar-benar pertama di Indonesia? Kenapa Bapak bisa menyebut bahwa ini yang pertama gitu Pak? Apakah sebelumnya tidak ada aplikasi serupa gitu Pak? Bapak Winoto, silakan Bapak. Suaranya tidak keluar, Bapak. Halo, sudah jelas? Ya, sudah. Ya, sebelumnya saya mau bilang terima kasih kepada Trust & Co dan Infobrand karena telah memberikan kita kesempatan untuk memenangkan penghargaan untuk yang pertama di Indonesia. Memang betul kita ini adalah virtual cost operator pertama di Indonesia, di mana sebelumnya belum ada satupun pemain ataupun perusahaan di Indonesia yang bisa mengagregat semua kos-kos yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Kita di sini kita membantu untuk pemilik kos dan juga untuk semua yang mencari kos untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari dan juga standarisasi dalam semua layanan di unit-unit kita. Ya. Oke Pak, ya terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak mengenai bagaimana sih Pak selama masa pandemi yang telah berlangsung hampir 9 bulan ya Pak ya. Itu bagaimana mengenai aktivitas sewa kamar kos Pak, terutama melalui platform Rumi ini Pak. Jadi untuk selama masa pandemi ini kita juga bisa dibilang terkena dampaknya, tapi kita memang memiliki dampak yang paling sangat sedikit dibanding industri-industri lainnya seperti industri perhotelan, industri tourism dan segala macamnya. Kita sangat bersyukur karena kita hanya mendapat impact yang sangat sedikit, tapi malah kita melihat ini sebagai opportunity atau sebuah kesempatan untuk kita melakukan digitalisasi yang jauh lebih maju dari perusahaan-perusahaan
yang lain-lainnya, dan dengan itu kita mendapatkan banyak sekali permintaan-permintaan ataupun inquiries ya yang diminta oleh tenan-tenan kita untuk perpanjangan tempat tinggal mereka. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ini ada pertanyaan dari rekan media, dari Vicky, Warta Ekonomi. Pertanyaan untuk Mustika Ratu. Bagaimana permintaan masyarakat akan produk Herbamuno Plus di masa pandemi? Ibu Kusuma, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Permintaan untuk produk Herbamuno bagaimana, Bu? Baik, terima kasih banyak Pak Agus dan juga Pak Vicky atas pertanyaan yang luar biasa baiknya. Tentunya seperti yang kita ketahui dalam masa new normal dan awal masa pandemi, banyak sekali pihak yang masih tetap harus bekerja dan juga harus aktif dan tentunya membutuhkan proteksi, yaitu tentu selain menerapkan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, juga sangat diperlukan perhatian khusus untuk menjaga imunitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menjaga imunitas merupakan salah satu cara untuk menghindari terinfeksinya virus. Dan sejauh ini banyak sekali masyarakat yang sudah mengalami khasiat dari Herbamuno Plus dan memberikan testimoni kepada kami dari berbagai kalangan, baik dari penyintas COVID atau bahkan pihak-pihak yang memang berada atau bekerja di lingkungan yang terinfeksi COVID, atau bahkan dari kalangan yang memang ingin terus menjaga kesehatan. Nah, memang permintaan masyarakat akan produk-produk jamu itu memang meningkat, dan khususnya untuk produk-produk yang mengedepankan imunitas. Sebetulnya bila kita berbicara tentang produk Mustika Ratu, selama 45 tahun terakhir memang sudah berkomitmen penuh untuk menghasilkan terus produk-produk yang dapat menjaga kesehatan. Dan memang sudah lebih dari 1.000 produk kami keluarkan, namun dalam kesempatan ini kami keluarkan khusus untuk imunomodulator yang dapat menangkal gejala-gejala yang memang kerap ditemukan saat-saat ini, sehingga memang permintaan juga semakin banyak. Di sini dalam Herbamuno Plus kami juga bekerja sama dengan multiklinisi, di mana di dalamnya juga ada chemist, ada farmasis, dan juga ada dokter, sehingga memang pada saat pemilihan bahan bisa dilakukan mapping yang tepat terhadap gejala-gejala yang dapat dibantu untuk diredakan oleh 5 bahan yang terkandung di dalam Herbamuno Plus. Jadi memang permintaan masyarakat memang meningkat. Tentunya terutama dalam produk-produk kesehatan, dan di sini khususnya di dalam Herbamuno Plus yang memang dibuat khusus untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dalam masa new normal dan masa pandemi ini cukup semakin banyak. Ya, terima kasih Ibu Kusuma atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan berikutnya untuk PT Pesona Indonesia Jaya, mengenai ini Ibu Sriani, mengenai fasilitas yang disediakan, Bu. Kebanyakan kan gerai atau outlet yang disediakan oleh Negade Coffee and Gold ini kan kebanyakan dia menumpang di fasilitas-fasilitas kayak fasilitas-fasilitas milik BUMN gitu, Bu ya. Di Kementerian BUMN atau bahkan di gerai-gerainya Pegadaian itu sendiri gitu. Sebenarnya fasilitas apa sih, Bu, yang ditawarkan? Mengapa Negade Coffee and Gold ini tempatnya itu bisa dibilang dia nempel atau nebeng di tempat-tempat seperti itu, Bu? Apakah ada kelebihan, justru ada kelebihannya gitu? Apakah nanti khawatirnya mungkin masyarakat di luar itu memandangnya tempat-tempat seperti itu cuman untuk para pegawai-pegawai kantor saja, atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu, apa alasannya memilih tempat-tempat seperti itu tadi, Bu? Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang kedua ini tadi ya. Kami perlu jelaskan bahwa Negade Coffee and Gold itu semula lahir itu, atau Pegadaian melahirkan kafe dengan nama Negade Coffee and Gold. Pertama kali tujuannya adalah memang untuk launch customer premiumnya Pegadaian. Jadi memang
benar-benar diperuntukkan untuk fasilitas layanan customer premium. Jadi memang tidak dikomersilkan. Awal mulanya begitu. Kenapa akhirnya kan menempel banyak di kantor-kantor Pegadaian? Karena pertama adalah untuk layanan customer premium. Kemudian yang kedua dalam rangka untuk optimasi aset. Aset-aset Pegadaian, kantor-kantor Pegadaian itu berada di prime location di setiap kota. Nggak mungkin di tempat terpencil. Selalu ada tempat-tempat yang secara lokasi itu bagus banget. Sehingga sayang kalau hanya untuk kantor gadai. Maka kita atas dasar survei kita pakai sebagian diantaranya kita buka untuk Gadai Coffee and Gold. Kemudian berkembang lagi, tidak lagi hanya optimasi aset, tapi sebagai tools marketingnya produk-produk Pegadaian. Pegadaian identik dengan emas, maka edukasi emas ke masyarakat itu menjadi tanggung jawab moral kita, menjadi tanggung jawab perusahaan kita untuk masyarakat banyak, terutama milenial ini, yang belum banyak mengerti tentang keuntungan berinvestasi emas. Maka kami bisa mengklaim satu-satunya kafe yang menjual produk emas adalah hanya The Gadai Coffee and Gold. Dan saat ini kami sudah mulai merambah kepada komersialisasi dari kafe ini. Kami tidak membatasi lagi hanya di counter-counter Pegadaian, tapi kami merambah ke BUMN-BUMN lain. Ada di sentra BRI, ada di kantor Kementerian BUMN, kemudian ada di Pelabuhan Merak, ada di Labuan Bajo, dan sebagainya. Dan bahkan nanti akan kami kembangkan juga sistem franchise untuk bisa bekerja sama dengan investor eksternal untuk bisa buka di tempat-tempat yang strategis tentunya. Tidak harus menempel di Pegadaian. Nah, fasilitasnya apa saja yang ada di kafe kami? Tentu banyak ya. Karena salah satu ciri khas kafe itu adalah tempat yang cozy untuk nongkrong, yang ngopi itu enak, yang ngobrol enak. Itu dulu. Nah, sekarang dengan pandemik kita menyesuaikan. Tetap untuk nongkrong bisa, untuk ngobrol bisa, untuk meeting bisnis bisa, tapi kami juga sesuaikan kondisinya dengan situasi pandemik ini, maka kami lakukan beberapa customisasi ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya, dulu tempat kafe kami di depan tidak ada wastafel, sekarang kita upayakan ada wastafelnya. Kemudian apa? Kursi-kursi kita buat social distance, harus ada berjarak. Kemudian ada cairan disinfektan yang bisa dipakai untuk pengunjung setiap kali masuk di tempat kami. Kemudian juga ada lagi kru kami pun juga kita lengkapi dengan APD ya, dengan alat pelindung diri, dengan face shield, dengan masker, mungkin dengan sarung tangan dan sebagainya. Sehingga itu suasana kafe kami tetap bisa customize di tengah situasi pandemik. Kecuali kemarin saat PSBB, maka kami lakukan model-model take away dan kami intensifkan untuk penjualan-penjualan online kami, baik lewat GrabFood, GoFood ataupun yang lainnya. Saya kira ini memang membutuhkan adaptasi yang khusus ketika situasi eksternal menuntut kita untuk tetap bisa eksis dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan. Dan insya Allah The Gadai Coffee and Gold ini kami akan tetap optimis untuk tahun-tahun ke depannya, karena kami yakin bahwa kafe kami ini memang meskipun milik BUMN, saya kira pasar BUMN juga cukup besar dan kita bisa bersaing juga di luar forum BUMN. Insya Allah kita akan bisa survive dengan kondisi yang saat ini memang lagi dibutuhkan kreativitas penuh untuk bisa bertahan dan bisa bertumbuh terus gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Sriani atas penjelasannya. Berikutnya saya akan tanya ini untuk ke Pak Panji, Pak. Pak Panji, bisa dijelaskan nggak mengenai penghargaan ini? Kira-kira perusahaan-perusahaan seperti apa sih yang dia layak mendapatkan penghargaan ini, Pak? Mungkin bisa disebutkan beberapa perusahaan yang di bagian top innovation atau yang top CSR itu. Syaratnya perusahaan itu layak mendapatkan penghargaan itu apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bapak Agus.
Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait survei yang kita lakukan untuk Top Corporate Social Responsibility Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2020 terlebih dahulu ya. Jadi di awal survei yang kita lakukan dari bulan Juli hingga September 2020, kami mengcapture perolehan kinerja yang dilakukan oleh bagian dari program keberlanjutan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, karena memang program keberlanjutan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh badan usaha milik negara. Nah, dari survei tersebut yang kami tentukan adalah 3 parameter. Yang pertama adalah Sustainability Partnership Program. Itu kami ukur berdasarkan berapa lama mereka melakukan program keberlanjutan tersebut dari awal mereka melakukan hingga saat ini. Dan itu pun kami ukur berdasarkan laporan keuangan yang mereka laporkan atau mereka publikasikan ke publish melalui website ataupun pembukuannya. Seperti itu. Kemudian yang kita ukur yang kedua adalah Impact of the Partnership Program. Nah, dari sini kita mengukur berapa sih banyaknya setiap tahun, khususnya di tahun 2019, berapa banyak perusahaan mitra-mitra binaan dari BUMN yang merasakan dampak dari bantuan program kemitraan yang dijalankan atau digulirkan oleh perusahaan BUMN tersebut. Itu kami ukur berdasarkan tahun 2019 berdasarkan pembukuannya, laporan keuangan tahunan. Kemudian kami juga mengukur berdasarkan pemberitaan yang dilakukan atau press release yang disebarkan oleh perusahaan di tahun 2020. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah nilai. Angka yang diberikan atau angka yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menggulirkan program kemitraan dan bina lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi memang 3 parameter itu yang kita lombakan, kita nilai terhadap 98 badan usaha milik negara. Nah, dari 98 yang kita lombakan atau kita lakukan survei, ternyata yang lolos dalam penilaian kita adalah 25 perusahaan badan usaha milik negara. Di antaranya adalah PT Timah Persero Tbk, kemudian Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo Persero, kemudian ada PT PP Persero Tbk, lalu ada BNI Persero Tbk, dan ada perusahaan-perusahaan lain peraihnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Top Innovation Choice Award 2020 ini kami melakukan survei dari bulan Agustus hingga Oktober. Survei kita lakukan terhadap 200 lebih perusahaan atau brand tersurvei yang kita nyatakan mereka memiliki berdasarkan 3 parameter penilaian, yaitu secara idea, mereka memiliki suatu kebaruan secara konsep tentunya. Kemudian adalah advantage, itu berupa keunggulan yang kita nilai berdasarkan inovasi yang telah dibuat. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga adalah differentiation. Apakah inovasi tersebut suatu kebaruan yang original atau hanyalah suatu pembaruan saja, seperti itu. Contoh kalau misalkan kita sebut tadi The Gade Coffee and Gold, itu merupakan suatu konsep yang unik secara inovasi karena itu adalah suatu pengembangan atas dari layanan dari Pegadaian sendiri, di mana Pegadaian ingin menarik kaum milenial untuk mengedukasi bagaimana cara investasi, ya betul, berinvestasi emas, gitu, seperti itu. Nah, lalu jika kita melihat momen pandemi seperti sekarang, kita lihat dari Mustika Ratu Herban Mune Plus, di mana mereka melakukan dengan sigap meraup pasar, menciptakan inovasi untuk melihat ketertarikan pasar terhadap produk-produk kesehatan, gitu. Itu untuk Top Innovation. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah penghargaan pertama di Indonesia. Nah,
keunikan dari penghargaan pertama di Indonesia ini adalah dari kita Infobrand dan Trasenko Indonesia, kita tidak hanya melakukan survei, tapi kita memberikan atau membuka peluang untuk perusahaan mendaftarkan inovasi atau bentuk produk yang mereka klaim sebagai pertama di Indonesia. Lalu selanjutnya akan kita lakukan survei untuk melakukan penilaian atas pengabsahan. Apakah memang produk tersebut layak disebut yang pertama ataupun tidak. Kurang lebih seperti itu untuk pertama di Indonesia. Jadi kurang lebih oleh Redmi ya. ya, betul. Kurang lebih seperti yang diraih oleh Rumi. Nah, kalau Rumi kita lakukan memang berdasarkan survei. Kita temukan memang belum ada, bahkan ketika kita publikasikan pun, kita melihat animo masyarakat atau pembaca beritanya, apakah ada yang menyangkal ataupun tidak. Nah, itu kita berikan jeda waktu 2 minggu untuk publikasinya. Apakah jika dalam waktu 2 minggu kita publikasikan tidak ada yang menyangkal bahwa Rumi adalah sebagai yang pertama di Indonesia, maka klaim tersebut kita berikan atau kita absahkan kepada Rumi. Gitu. Sekian Bapak Agus. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Panji. Berarti perusahaan-perusahaan dan brand-brand yang menerima penghargaan pada sore hari ini memang benar-benar layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut ya Pak ya? Nah, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media, saya akan menyapa 3 narasumber sekali lagi. Kepada Ibu Sriani, Ibu Kusuma, dan Pak Winoto, barangkali ada pesan-pesan Pak yang akan disampaikan ke masyarakat dan konsumen Pak. Sekali lagi Pak, saya berikan kesempatan. Ibu Sriani, mungkin? Baik, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih ya Pak Agus atas kesempatan ini. Yang jelas bahwa kafe kami, The Gade Coffee and Cold milik Pegadaian yang kami operatori atau kami kelola sejumlah 34 ini, dengan adanya pandemik ataupun dengan adanya tingkat kesulitan di mana hampir semua bisnis hospitality mengalami penurunan, ini adalah kami berupaya untuk tetap survive, untuk tetap bisa melakukan kreativitas dalam rangka untuk bertahan tadi dan bertumbuh ya. Kami perbaiki menu-menu kami kita lebih variasikan. Kemudian packagingnya juga kami lakukan dengan inovasi-inovasi, packaging yang bisa untuk take away dengan lebih elegan ya. Karena kan kafe kami ini sering kali dipakai untuk hantaran atau untuk gift ketika kita silaturahim ke instansi-instansi. Karena memang ini kan masih berkutat di pasar BUMN ya. Kalau silaturahim ke mana itu bahkan sebenarnya tidak harus ke BUMN, ke family pun bisa. Ada packing kopi yang sudah atau spesial gift dalam bentuk kami adakan. Kemudian yang kedua, selain packaging, menu-menu tadi ya, kalau kami punya best seller namanya Fun Learning, itu ada namanya Fun Learning Mocha Jelly, Fun Learning Coklat Jelly. Jadi ada varian-varian menu yang kami buat sesuai dengan kesukaan para pelanggan kami. Jadi keren banget, kopi ini memang berbeda dengan kopi-kopi yang lain ya, karena namanya aja Fun Learning. Fun Learning ini adalah nama Pegadaian zaman Belanda dulu, tapi kita pakai sebagai produk bestseller kita. Nah, inovasi yang lain dalam rangka untuk survive, karena bagi kami adalah tidak ada jalan buntu, kreativitas itu unlimited being, tidak terbatas, sehingga kami melakukan kafe-kafe kami juga kami buka untuk satellite office. Apa itu satellite office? Satellite office itu adalah tempat co-working space yang kita jual atau yang kita tawarkan kepada Pegadaian, yang mana karyawan-karyawannya itu tidak bisa ngantor di kantor yang seharusnya. Dia ngantor di dekat rumah.
Dan ini sebenarnya tidak harus untuk karyawan Pegadaian ya, bisa untuk karyawan lain pun yang memang dia tidak bisa work from office, dia bisa work from home tapi ngantor di kafe-kafe kami. Kami jamin dengan fasilitas internet atau wifi kami yang cukup baik, kemudian suasana ruangan yang sangat mendukung untuk bekerja. Saya kira satellite office di kafe kami sangat memadai untuk bisa dicoba. Silahkan bisa dipakai itu di tengah pandemik ini. Kemudian juga Cafe and Gold kami itu menawarkan dengan berbagai produk tadi ya yang tentang emas. Edukasi nabung emas itu sangat diperlukan era saat ini. Bagaimana investasi tidak harus berdasar nabung nominal ya, tapi nabung dalam bentuk emas. Uang yang dikonversi menjadi emas. Katakanlah 10.000 itu hanya 0,01 gram. Tapi kalau dia punya uang 100.000 atau 1 juta, maka langsung dikonversi dalam bentuk emas dalam tabungan kita yang sifatnya sudah digital. Pegadaian Digital Service itu kita layani di seluruh kafe kita. Jadi ini berlaku untuk seluruh masyarakat supaya kaum milenial pun itu terhindarkan dari boros ya, suka belanja tapi nggak punya tabungan. Nah, ini cara kita untuk mengedukasi bahwa investasi emas ini sudah bisa dimulai dari zaman muda sampai selamanya begitu. Nah, mudah-mudahan beberapa trik-trik kami untuk bisa survival ini, kreativitas kita dalam rangka mendukung, dalam rangka untuk bisa tetap bertumbuh adalah melayani customer sesuai dengan keinginan mereka, tapi tetap menjaga protokoler kesehatan, ruangan fisik kami yang kita sesuaikan dengan prokes, dan tetap menjaga menjaga aturan-aturan yang diwajibkan oleh pemerintah, tapi customer pun tidak merasa itu menjadi sebuah hambatan, karena kami kirim by online pun bisa, pesan by online pun bisa. Jadi tidak ada sekali lagi tidak ada jalan buntu, tetap berkreativitas, dan itulah cara kita untuk memenangkan persaingan, pertempuran, dan untuk bisa tetap melanjutkan keberlangsungan Dekade Coffee and Gold ini di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sriani. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kusuma Ida Anjani. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke konsumen dan masyarakat. Ibu Kusuma. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih pertama kepada Infobrand dan juga Transco atas kesempatannya hari ini. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang kita ketahui sejak adanya pandemi tentu gaya hidup harus berubah dalam new normal ini. Kita harus bisa melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang mencintai. Dan bagaimana caranya itu adalah dengan menjaga imunitas. Semua itu dapat dilakukan dengan produk-produk asli Indonesia yang tentu memiliki daya saing yang sangat tinggi secara global. Dan tentunya jamu sendiri juga merupakan aset warisan budaya yang harus terus kita lestarikan. Contohnya, apakah banyak di antara kita yang mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan the second largest biodiversity in the world? 70% tanaman obat itu berada di Indonesia, sekitar 30.000. Nah, di sini adalah waktunya untuk kita mengoptimalkan, dan tentu sebagai masyarakat Indonesia kita harus bangga akan buatan Indonesia, karena dengan menggunakan produk-produk Indonesia kita juga membantu roda perekonomian, dan juga dengan menggunakan produk-produk herbal Indonesia kita juga membantu petani-petani lokal. Di sini kami menghadirkan Herbamuno Plus dengan resep asli warisan dari Ibu Mur yang telah diturunkan antar generasi dan juga mengkombinasikannya dengan teknologi serta sains untuk memberikan kepercayaan dan juga kesehatan, membawa kesehatan kepada masyarakat dalam masa new normal. Produk kami dapat ditemukan di berbagai macam lokasi, baik offline dan online, karena kami ingin hadir juga dengan harga yang terjangkau, yaitu sekitar 10.000 saja sudah bisa didapatkan, dan harapan kami sangat besar karena sesuai dengan visi dan komitmen kami untuk turut berperan menyudahi pandemi ini agar seluruh masyarakat Indonesia bisa kuat, karena kami yakin dengan imun yang kuat Indonesia akan sehat, dan dengan demikian yang sehat semakin sehat, dan juga yang sebelumnya kurang sehat akan menjadi lebih sehat, dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa cemas dengan Herbamuno Plus. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Kusuma. Terakhir, kesempatan saya berikan kepada Bapak Winoto Hartanto selaku CEO Rumi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak?
Bapak. Halo Pak, suaranya. Ya, halo. Ya, sudah keluar Pak. Mas. Oke, sudah? Oke, sorry, ada technical ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya, udah diundang ke sini sekali lagi. Jadi untuk pesan-pesan dari kita hanya mau menyampaikan kepada semua teman-teman wartawan dan semua yang nonton channel ini, untuk kesempatan kita untuk memperkenalkan kita. Kita adalah virtual cost operator, di mana kita sebenarnya membuat experience atau pengalaman dalam mencari kos untuk tamu-tamu dan juga untuk pemilik kos menjadi lebih gampang, lebih lebih pengelolaan juga lebih mudah, dan juga standarisasi yang merata di semua unit kita. Untuk pemilik kos tersebut, kita punya 2 produk. Produk satu adalah di mana kita lebih mengutamakan standarisasi, di mana kita yang menjadi operator, virtual cost operator di tempat-tempat tersebut. Nah, kita juga ada produk kedua, yaitu adalah Rumi OS, itu untuk kemudahan pengelolaan, di mana pemilik kos tersebut bisa merubah harga, mengganti jumlah orang yang masuk, dan mengupdate semua pengelolaan dalam aplikasi tersebut. Dan juga sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, pada saat pandemi ini, kita harus mengutamakan protokol kesehatan, di mana untuk calon-calon tamu atau tenan-tenan yang mau mencari kos, tidak usah lagi yang namanya harus visit, harus ke lokasi untuk melihat. Dengan menggunakan aplikasi yang kita punya, semua dapat dilihat di dalam situ. Untuk booking, untuk melakukan reservasi, untuk melihat unit-unit, itu bisa dilihat di aplikasi kita. Dan itu semua sama. Di semua unit yang ada di aplikasi kita, standar itu semua sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Winoto. Rekan-rekan media sekalian, sebagai penutup kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi rekan-rekan media diharapkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih rekan-rekan media semuanya yang telah hadir dalam acara virtual press conference Top Inspiring CSR and Innovation Brand Award 2020 pada siang hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Top Inspiring CSR and Innovation Brand 2020. Semoga prestasi ini dapat menjadi langkah awal agar inovasi dalam perusahaan terus berkelanjutan dan melahirkan inovasi-inovasi terbaru di masa mendatang, dan mampu membangkitkan ekonomi Indonesia di pasca pandemi. Saya Agus Arianto, salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.